menjadi orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan yang mudah ataupun senang, mudah ataupun senang, ataupun sukar, boleh kita katakan ataupun susah. Pastinya pergumulan kita, kalau kita boleh katakan, sewaktu kita telah memutuskan, Tuhan, aku percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kita telah menerima Dia dan kita telah dimeterai sebagai anak Allah. Dan pada waktu yang sama, kamu juga telah membuat satu keputusan bahwa kamu mempunyai musuh. Bahwa sebelumnya kamu tidak diganggu, kamu tidak dirosakkan. Oleh karena kita adalah golongan mereka. Tetapi sewaktu kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, pada waktu yang sama kita telah menjadikan sebahagian orang menjadi musuh kita. Kita akan menjadi perhatian semua orang. Orang akan melihat kita daripada setiap sudut. Orang memperhatikan kita, oh ini orang Kristen. Malahan kita diperhatikan setiap waktu oleh musuh utama kita, yaitu iblis. Bahkan juga menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah sulit, saudaraku. Karena sekarang kita harus hidup menurut pandang yang berbeza, yang datangnya daripada nilai-nilai yang baru, yaitu nilai-nilai Allah. Kita sedang berada dalam sistem duniawi yang terus menyiarkan idealnya, yang memfitnah siapa yang akan menentang. Sebelum kita diselamat, kita menerima apa sahaja kata dunia tanpa berfikir panjang. Kita tidak mengetahui adanya yang lain. Setelah kita diselamat, mata kita terbuka kepada kebenaran. Dan kita dapat mengungkapkan kebohongan itu sendiri. Saudaraku, melawan dusta, dunia ini bukanlah upaya yang mudah. Menjadi orang Kristen itu sukar dalam berbagai aspek, saudaraku. Namun, cerita kita tidak berakhir begitu saja. Kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang yang percaya tidak dihadapi olehnya sendiri. Malahan setiap tantangan kita hadapi seharusnya kita sadar bahwa dengan kuasanya Kristus yang diam di dalam diri kita. Seperti kata Paulus Filipi 4 ayat ke-13, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menjadi pengikut Kristus itu sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita adalah yang setia. Saya sangat tertarik dengan ayat ini, nanti kita perhatikan ayat itu. Kita tidak pernah kewalahan. Ataupun dalam arti kata tidak terlawankan. Rujuk pada 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Itulah saya dan saudara. Hari ini bagi meneruskan pembelajaran kita, minggu lepas kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ke-11 dan kita ada skip di sana dan kita banyak skip dia sampai ayat yang ke-7, tetapi dia ada kaitan semua. Daripada ayat yang ke-8. Dan saya memetik daripada teks ini panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk ikut menderita. Mari bersama, ada baik kita baca ayat ini bersama-sama. Ini dalam bersih Borneo. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan akhirnya. Ya, dalam bahasa Bersih Borneo kita mulakan ayat yang ke-8 berkata sebagai kesimpulan. Oke, mari bersama kita baca. 1, 2, 3. Sebagai kesimpulan,
Bersatu hatilah kamu semua, dan amalkan belas ihsan antara satu sama lain. Jalinkanlah kasih persaudaraan antaramu dengan hati yang lembut dan adab sopan yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau celaan dengan celaan. Sebaliknya, balaslah dengan memohon Allah memberkati mereka. Kamu mengetahui bahwa Allah telah memanggilmu supaya kamu mendapat berkat kelak. Karena sesiapa yang mencintai hidup dan mengalami masa yang baik, hendaklah menjaga lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya daripada kata-kata yang palsu. Hendaklah ia tinggalkan kejahatan dan lakukan kebaikan. Hendaklah dia cari dan buru kedamaian. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat. Siapakah yang akan menyakitimu jika kamu berbuat kebaikan dengan penuh semangat? Namun demikian, kalaupun kamu menderita karena melakukan yang benar, kamu akan diberkati. Jangan takut akan ugutan mereka dan janganlah bimbang. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu, jawab dengan lembut dan hormat, serta dengan suara hati yang murni. Dengan demikian, mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam Kristus akan merasa malu. Jika kehendak Allah kamu menderita karena melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada menderita karena melakukan kejahatan. Kristus juga telah mati sekali untuk selama-lamanya karena dosa kita. Dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar, supaya dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia telah dibunuh secara jasmani, tetapi dihidupkan semula sebagai roh. Dalam keadaan demikian, dia pergi menyampaikan perkabaran kepada roh-roh yang dipenjara. Roh-roh itu tidak taat kepada Allah yang menantikan mereka dengan sabar sepanjang masa Nuh membina bateranya. Hanya 8 orang menaiki batera itu dan diselamatkan melalui air. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan bukan pembersihan kotoran badan, tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Dia telah pergi ke surga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat, penguasa dan pemerintah telah diletakkan di bawahnya. Mari berdoa. Firman-Mu yang kudus sudah kami baca bersama. Harapan dan doa kami pada pagi ini, kiranya Roh-Mu Tuhan melayani kami semua dan mengurapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesanan ini. Kiranya Tuhan akan melindungi hamba di belakang salib-Mu dan kiranya hamba akan menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang mudah difahami, bahkan kami yakin bahwa Roh-Mu yang akan mengambil tempat, yang akan berkarya di tengah-tengah kami, bahkan di hati setiap anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami sedia untuk mendengar. Amin, amin. Kalau kita perhatikan daripada tema kita tadi, kita petik daripada kata menderita itu definisinya daripada menurut Kamus Dewan Bahasa, bahkan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia membawa arti menanggung kesusahan, kesakitan, keseksaan, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan saya sengaja mengambil Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, membawa kita untuk memahami maksud penyampaian kita, merujuk kepada tema yang ingin kita bahas bersama. Dikatakan dalam ayat ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan sahaja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sesuatu yang harus kita faham, bahwa menjadi orang Kristen itu adalah menjadi ataupun siap menderita.
panggilan untuk ikut menderita. Itu sesuatu hal yang senang dan faham kita mengerti. Panggilan untuk saya dan saudara ikut menderita. Tak terkecuali seorang pun kalau ianya berstatus Kristen. Sebagai orang Kristen dipanggil untuk ikut serta menderita karena percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari bersama kalau kita perhatikan latar belakangnya. Kita telah melihat 2 sesi berbicara mengenai latar belakang, apa yang kita perlu tahu sedikit sebanyak membantu kita melihat mengapa nasihat, mengapa firman Tuhan, mengapa kata-kata ini disampaikan oleh Petrus. Pada dasarnya kehidupan umat Kristen ketika itu sedang mengalami penderitaan. Tetapi pada hakikatnya mereka juga mengalami penganiayaan tetapi tidak sampai membunuh mereka. Itu sangat jelas sekali ya. Dan tetapi pada waktu yang sama dia akan terjadi. Dia akan terjadi, tetapi dalam hal inilah Petrus mempersiapkan jemaat Tuhan yang ada di merata tempat. Tetapi jelas apa yang berlaku, yang mereka hadapi, mereka dihambat, mereka diejek, mereka difitnah oleh para lawan mereka karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka juga dikatakan tidak perlu khawatir, ya. Dikatakan walaupun mereka pada waktu itu mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan percaya Tuhan, yang dikategorikan sebagai masyarakat kafir, tergolong kehidupan mereka ini lebih terarah kepada duniawi. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami setiap waktu pastinya keadaan-keadaan yang duniawi. Tetapi pemerintah ini saya perhatikan dengan lebih teliti. Tetapi pada waktu yang sama, karena ianya belum diwartakan di tempat, khususnya di negara tersebut, yang dimana orang-orang ini berada pada waktu itu, pihak pemerintah masih dianggap sebagai hakim yang baik. Mereka dianggap sebagai pemerintah yang melindungi mereka. Kalau kita merujuk kepada sebenarnya kalau kita melihat dalam pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, kita melihat di sana sebagaimana pihak pemerintah pada waktu itu. Dalam situasi seperti ini, Petrus ingin membuat ataupun dia memberi dorongan, dia menguatkan para pembaca melalui suratnya ini dan menekankan masa depan mereka ini adalah penuh harapan. Sewaktu kita nyanyikan nyanyian sebentar tadi, sudah semuanya apa yang kita belajar, semuanya telah kita nyatakan, yang telah kita ungkapkan bahwa Yesus itu adalah pengharapan kita. Dan disitulah Petrus, dia mengatakan mereka tidak perlu khawatir ataupun putus asa, walaupun dalam keadaan tertekan oleh keadaan yang mereka hadapi, oleh penderitaan, penganiayaan yang meningkat. Mereka diminta untuk mengangkat muka dan melihat ke depan, supaya mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang walaupun mungkin pada waktu yang sama, usaha-usaha orang yang lain, yang lebih ramai daripada umat Tuhan yang ada di sekitar mereka, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha untuk melemahkan mereka. Tetapi apa yang jelas sekali, message dan apa yang disampaikan oleh Petrus itu sesuatu yang sangat membantu saat mereka menghadapi keadaan yang sedemikian rupa. Di sini Petrus menekan bahwa dengan berdiri teguh dalam kasih karunia Allah, mereka akan mampu, mereka akan sanggup menanggung penderitaan yang sedang mereka hadapi, yang diartikan sebagai nyala api siksaan. Dan dalam waktu yang sama, kalau kita perhatikan itu dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat yang ke-12 itu menceritakan tentang api siksaan. Dan Petrus meyakinkan mereka sekali lagi bahwa di balik penderitaan yang mereka alami ada tujuan yang baik, tujuan yang terindah bagi anak-anak Tuhan pada waktu itu. Di samping itu diuraikan
tentang sikap-sikap orang Kristen dalam menanti penggenapan pengharapan dengan sikap rendah hati dan sabar menghadapi penderitaan. Saya masih ingat kata seorang daripada salah satu keluarga yang mengalami keadaan duka waktu kita melayani mereka, dia menekankan nyanyian sabar. Orang yang pergi ini cukup sabar. Demikian keadaan kehidupan yang ditekankan di sini, bahwa dalam kita mengalami penderitaan menurut Petrus kepada jemaat Tuhan yang ada di sekitar mereka, dia mengajak mereka supaya mereka memiliki sikap rendah dan sabar, rendah hati. Kita balik kepada teks. Kita mempelajari sesuatu yang terkait dengan panggilan untuk saya dan saudara untuk ikut serta dalam menderita. Ini merupakan nasihat praktis. Nasihat yang disampaikan oleh Petrus. Kalau kita melihat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25, dia memulakan sebuah kisah yang mengenai Kristus, penderitaan Kristus sebagai teladan, sebagai contoh. Sebelum kita menelaah dalam pasal yang ketiga. Dan dalam ayat yang ke-8, akhirnya dikatakan dalam ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita tadi, kesimpulannya. Ini berarti kisah dalam teks ini terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang sebelumnya, dia menyentuh mengenai para hamba-hamba. Dan dia katakan, hai suami, hai istri. Dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nasihat dan teguran disampaikan kepada para suami dan istri. Dan apa yang ingin kita perhatikan daripada ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, satu bahagian yang perlu kita lihat di sini, kehidupan orang Kristen yang ada di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali tergolong orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Mereka menderita karena melakukan perbuatan baik. Mari bersama kita melihat maksud daripada kata perbuatan baik ini. Menurut kamus bahasa, dia membawa arti kebajikan dalam menderma dan membantu orang yang memerlukan pertolongan, dan menyatakan sifat setia dan jasa, dan juga memberi arti sesuatu yang berfaedah. Dan apa yang jelas, apa yang dikatakan perbuatan baik ataupun berbuat baik dalam terjemahan bahasa versi Borneo, berbuat baik, sama artinya perbuatan baik. Dia membawa maksud perkataan baik itu adalah dikatakan, kalau kita melihat dalam rujukan, sebelum itu kalau kita melihat perkara ini dalam arti dia katakan perbuat ataupun tindakan yang kita lakukan dalam bahasa Yunani yang membawa arti works, ada s ujung dia kan. Perbuatan adalah kata yang bermaksud umum yang diartikan pekerjaan kita, tindakan kita, amal kita, kegiatan kita, atau apa sahaja yang kita lakukan. Dan rujukan kita boleh lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Membawa maksud daripada kata perbuatan baik. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, lalu memuji Bapakmu yang di surga. Karena kita ini buatannya, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Bahkan juga perbuatan baik itu sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa dia merupakan sebagai buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, dan juga dikatakan pekerjaan kasih serta usaha kasih. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang tertera di sana.
Dan kalau kita kembali kepada teks ini, kita ketahui bahwa umat Tuhan mereka mengalami kesukaran. Mereka melakukan yang dikatakan perbuatan baik, tetapi bagi mereka, bagi golongan orang yang ada di sekitar mereka, itu bukan digambarkan sebagai perbuatan baik. Yang menyebabkan ini merupakan sebuah pergumulan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Malahan juga dikatakan, meskipun hikmat surgawi penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Saya sangat tertarik dengan ayat ini ya. Saya baca sekali lagi. Meskipun hikmat surgawi penuh dengan perbuatan-perbuatan baik, pembenaran dan keselamatan itu tidak dapat diperoleh melalui perbuatan-perbuatan itu. Apakah kita memperoleh keselamatan kalau kita membuat kerja amal? Kalau kita perhatikan dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17, sebaliknya apabila seseorang memiliki kebijaksanaan yang berasal dari surga, maka ia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Dia juga bersikap belas kasihan serta mengamal segala jenis perbuatan baik. Dia tidak bersikap berat sebelah dan tidak munafik atau bertalam dua muka. Kita perhatikan surat Roma ini. Ini ayat penting ya. Roma 3 ayat yang ke-20. Oleh itu, tiada siapapun yang akan diperbenar di mata Tuhan, di mata Allah, karena mengamal hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahwa mereka berdosa. Ada rujukan ayat-ayat yang lain seperti Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, bahkan juga 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup suci, bukanlah karena amalan yang telah kita lakukan, tetapi karena tujuan dan kasih karunia-Nya yang telah dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di dalam bahagian yang seterusnya kita juga melihat di mana Rasul Petrus menasihat mereka tentang menahan kesusahan dan penderitaan mereka. Dan dia mengatakan memelihara sikap atau perbuatan baik terhadap orang lain. Itu yang kita perhatikan di sini. Daripada pengertian kita menurut kamus, definisi daripada kata memelihara ini adalah menjaga. Petrus menasihatkan supaya mereka memelihara perbuatan baik, yaitu yang pertama memelihara kesatuan mereka. Dikatakan sehati, bersatu hati, mengamalkan belas ihsan antara satu sama yang lain, lemah lembut, rendah hati. Kalau kita melihat seluruh ayat yang ke-8, memelihara kesatuan dan hubungan mereka dengan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Memelihara hubungan dengan berdoa. Apa dikatakan tadi? Memohon agar Allah memberkati mereka. Memelihara hubungan agar tetap hidup dalam keharmonian dengan menjaga lidah daripada kejahatan dan bibirnya daripada kata yang palsu. Ini yang disampaikan oleh Petrus supaya mereka memelihara, menjaga perbuatan baik mereka. Walaupun mereka menghadapi tentangan, ya, dan juga dikatakan menjauhi kejahatan dan harus mencari kedamaian. Kalau dalam terjemahan versi Borneo, dia katakan memburu kedamaian.
Segala perbuatan baikmu tidak menjadi sia-sia. Kita ketahui bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya Tuhan, seringkali kita melakukan sesuatu yang baik menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi ada waktunya kita tidak diberi penghargaan. Orang tidak menghargai kita. Malahan orang mengatakan sesuatu yang mungkin tidak membangun diri kita. Di mana dikatakan di sini Alkitab memimpin kita melakukan perbuatan baik dalam nama Kristus. Mereka yang tinggal dalam Kristus dapat melakukannya. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang berikutnya, hanya orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, pastinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu membangun orang lain, menjadi berkat kepada orang lain. Malahan juga apa yang sangat jelas sekali, pasti dan sungguh benar bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Sewaktu kita melangkah, sewaktu kita mengerjakan segala sesuatu yang kita katakan perbuatan baik itu, yang bersesuaian menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, pasti setiap langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Malahan setiap apapun yang kita pergumulkan, Tuhan, dikatakan telinga Tuhan mendengar doa mereka. Walaupun mungkin kita tidak pernah diberi penghargaan, walaupun mungkin kita tidak pernah orang katakan terima kasih atas apa yang orang pernah lakukan kepada kita, tetapi pada hakikatnya saudaraku, bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dia memperhatikan setiap langkah kita. Dia mendengar setiap permohonan kita. Dan dikatakan wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat atas kita. Bermaksud kita tidak perlu buat apa-apa. Tetapi Tuhan akan melakukan bahagiannya. Dan sangat indah sekali kalau kita mengetahui bahwa saya dan saudara mengalami sesuatu yang sangat baik sekali ketika kita melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang diulur untuk membantu menolong kita. Dia mengangkat kita, dia membimbing kita, dia mengajar kita dengan caranya. Menderita karena melakukan apa yang benar. Namun demikian, kalaupun kamu menderita karena melakukan yang benar, kamu akan diberkati. Segala usaha kita tidak pernah menjadi sia-sia. Menurut kata benar, tidak salah, tidak keliru, betul, keadaan yang benar, melakukan sesuai sebagaimana adanya, yang tidak salah, tidak keliru, adil, dapat dipercayai, bukan itu berarti tidak bohong. Dan itulah sebabnya saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kalau kita perhatikan Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5:10, diberkatilah mereka yang dianiaya demi pembenaran, karena kerajaan surga untuk mereka. Bermaksud menderita itu tidak pernah menjadi sia-sia, saudara. Apakah penderitaan kita itu sampai seperti tahap yang dialami oleh Paulus dan Petrus? Di sini mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi menurut penilaian manusia yang ada di sekitar mereka, itu tidak benar. Sesungguhnya keadaan yang sedemikianlah yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu Petrus ini. Demikian juga saya percaya bahwa tidak sedikit orang Kristen pada hari ini mengalami keadaan yang sama. Persoalannya bagaimanakah respon kita, bagaimana kita menghadapi situasi dan keadaan yang sedemikian. Kita melakukan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan benar, tetapi menurut pandangan sebagian orang lain itu tidak benar.
menjadi pergumulan, menjadi masalah, sehingga kita perlu memperjuangkan kebenaran itu sendiri dalam waktu yang sama. Itulah sebabnya tidak sedikit orang Kristen yang menderita. Kalau kita melihat YouTube sekarang, begitu banyak orang, anak-anak Tuhan dengan keberanian yang daripada Tuhan, daripada roh Tuhan, mereka menginjil, mereka menyampaikan firman Tuhan secara terbuka sekali. Walaupun mereka ditolak, walaupun mereka difitnah, malahan diludah sekalipun, mereka tahu apa yang mereka sedang lakukan. Walaupun Petrus tampil dengan suratnya untuk menasihat mereka sebagai umat Tuhan, yang ketika itu sangat memerlukan bantuan dan bimbingan dari siapa-siapa, pemimpin-pemimpin. Ianya sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi para jemaat Tuhan pada waktu itu. Kita boleh simpulkan, jika kita menderita karena kebenaran, bukan melakukan kejahatan, maka penderitaan itu merupakan suatu pengorbanan yang diperkenan Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah, yang lebih menarik, yang lebih mendorong, yang lebih menguatkan hati kita, selain kita hidup dalam perkenan Allah? Bermaksud, jikalau saudara menderita pada hari ini oleh karena kebenaran, semuanya itu tidak pernah menjadi sia-sia. Di sini Petrus, dia tampil memberi dorongan untuk mempertahankan iman mereka. Dia dalam ayat yang dikatakan dalam bahagian ini, supaya mereka memiliki sikap yakin dan berani. Berani karena benar. Dia katakan jangan takut akan ugutan mereka dan janganlah bimbang. Karena Tuhan Allah itu adalah benar. Pemazmur berkata, berkali-kali pemazmur katakan bahwa Tuhan itu benar. Mazmur 25 ayat yang ke-8, Mazmur 92 ayat yang ke-15. Malahan termasuk Nabi Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Dalam perjanjian baru juga dikatakan Tuhan Yesus sendiri menyatakannya dalam doanya kepada Bapa di surga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Karena Tuhan Allah itu adalah benar. Dia mengajak kita supaya kita memiliki sikap yakin dan benar. Dan berani karena benar. Malahan dikatakan juga karena Tuhan adalah benar, maka setiap perkataan dan hukum-hukumnya adalah benar. Itulah sebabnya perjalanan hidup kita di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita akan melangkah seiring seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka perkataan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dan kalau kita mengikutinya, dan kita memiliki sikap berani, yakin, sebab kita tahu bahwa dia adalah kebenaran yang menghidupkan. Dan dikatakan memiliki sikap menghormati Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Ini memberi satu hal yang penting sekali. Kalau kita mengetahui bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita akan menggunakan seluruh hidup kita dengan sewajarnya. Sebab mengapa? Sebab Kristus yang menguasai hidup kita. Sebab seluruh kehidupan dan seluruh keberadaan kita adalah milik Kristus. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita menghormati Dia. Kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita memuliakan Allah kita. Memiliki sikap sentiasa bersedia memberi jawaban yang meyakinkan. Hanya orang-orang yang sedemikian, itulah sebabnya Petrus mendorong mereka pada waktu itu. Sebab mereka ini berada di kalangan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka sering mempersoalkan banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan di situ tampil Petrus mengatakan perlu memberi jawaban yang tepat. Jawaban
yang seharusnya yang perlu mereka tahu, yang meyakinkan dengan lembut, dengan hormat, percaya bahwa itu adalah merupakan suara hati yang murni. Itu cara yang disampaikan oleh Petrus, dan memiliki sikap yang sentiasa bersedia memberi jawaban dan juga menjadi saksi yang benar. Ayat yang ke-16, dengan demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam Kristus akan merasa malu. Sebab kita adalah saksi yang benar. Dan juga fokus mereka. Ayat yang ke-17, jika dikehendaki Allah kamu menderita karena melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada menderita karena melakukan kejahatan. Saudara, harapan dan doa kita mau menderita karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Kita dipenjara karena nama Tuhan, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan maupun pemerintah. Dan bahagian yang terakhir, sangatlah penting sekali sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai umat Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini, kita mau mengerjakan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya berhenti untuk melakukan hal yang benar, karena setiap orang memiliki kebenaran masing-masing. Tetapi melakukan hal yang benar menurut standar, menurut ukuran Allah itu sendiri. Bukan ukuran saya dan pemimpin-pemimpin gereja, tetapi ukuran Allah itu sendiri. Di mana Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan kita bahwa tanda-tanda akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, salah satunya adalah penyesatan, penderitaan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Petrus di sini, menderita karena menurut jejak Kristus. Paulus, dia mengatakan, saya tahu arti penderitaan. Saya tahu arti tidak cukup makan. Saya tahu arti apa yang dialami oleh banyak orang yang menjelaskan tentang menderita. Itu Paulus. Apa yang ingin kita tekankan di sini dikatakan ayat 21, justru inilah kamu yang dipanggil karena Kristus juga menderita untuk kita, memberi kita contoh, teladan, supaya kita menurut jejak langkahnya. Kalau kita perhatikan daripada kata ayat menurut ini, dia mengikut hala tuju yang ditentukan, tidak menyimpang, mengikuti apa yang disuruh, ataupun mencontohi. Di sini sungguh jelas, keadaan hidup umat Tuhan ketika itu, ianya merupakan sebuah pergumulan yang sukar. Sebab apa yang mereka tunjukkan, seperti yang saya maksudkan tadi, mereka ianya tidak dihargai, malahan ditolak. Yang diusahakan sungguh-sungguh mendapat kutukan, mendapat fitnah, dan juga dibenci. Justru di sini Petrus, dia tampil memberi nasihat, memberi dorongan kepada mereka, supaya mereka tetap kuat dalam iman, dan mengingatkan mereka bahwa Yesus merupakan contoh terbaik bagi mereka. Dan itu sebabnya Kristus dia telah meninggalkan message. Dia menyampaikan pesan kepada para murid-muridnya, supaya mereka menerima setiap ajaran yang disampaikan, mentaatinya, dan melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan di sini Yesus adalah contoh terbaik. Dia mengajar, mendidik, membentuk supaya kita tahu jejaknya. Dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar. Siapakah golongan orang yang sedemikian?
yang dikatakan menderita karena orang lain. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 ini, dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa mereka kepada Allah. Dia menyampaikan satu pesan bahwa dia akan, dan inilah satu contoh yang kita harus lakukan supaya kita dapat membawa orang lain kepada Allah kita. Dia berkorban sehingga mati di kayu salib karena dosa kita. Contoh yang kedua yang ditekankan, sejauh mana kita berkorban demi keselamatan orang lain. Menurut Yakobus, sedang kita menyaksikan di belakang orang yang menuju kepada jalannya maut, dia menasihat supaya kita datang merampas mereka, supaya mereka tidak meneruskan perjalanan mereka menuju kepada maut. Demikian yang ada seharusnya yang ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Sungguh indah dan bertuahnya kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia pergi menyampaikan perkabaran kepada roh-roh yang dipenjara. Di dalam ayat yang berikutnya banyak menjelaskan tentang keadaan kehidupan sewaktu, dia menggambarkan tentang kehidupan waktu Nuh. Dan juga dikatakan dia memberi satu gambaran tentang air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Dan dikatakan menurut bahagian ini juga dia harus mengetahui bahwa semuanya itu adalah berlaku karena kebangkitan Kristus. Kuasanya atas kebangkitan. Dan dia mengajak supaya mereka menyambut dengan sikap hati nurani yang bersih terhadap Allah. Dan Kristus, dia pergi ke surga menyediakan tempat untuk kita semua. Dan kalau sudah selesai, maka dia akan datang untuk menjemput kita kembali kepadanya. Mari bersama kita melihat kesan hidup karena menderita. Pernahkah kita bersyukur karena kita menderita? Ataupun kita memarahi Tuhan kita? Ataupun kita menganggap bahwa penderitaan itu tidak sewajarnya dialami oleh kita? Ada orang yang menderita karena sakit. Ada orang yang menderita karena menghadapi keadaan-keadaan yang tertentu. Tetapi di sebalik penderitaan saudara yang Anda sedang hadapi itu, ada sesuatu message yang terbaik di sana. Saya percaya kepada setiap orang yang mengalami keadaan sukar, keadaan yang menderita pada masa ini, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika mereka sakit, mereka mencari Tuhan. Apakah pasti kalau kita mengalami keadaan yang senang, mengalami keadaan yang diberkati, apakah Tuhan itu yang menjadi terutama bagi kita? Menderita memberi kita peluang untuk mempercayai Tuhan. Kalau kita melihat dalam surat Yakobus, menceritakan tentang sikap bagaimana Ayub sendiri. Ya, surat Ayub. Pasal 1 sampai yang ke-42. Dia adalah orang yang sangat terkenal mengalami keadaan penderitaan. Di dalam Alkitab, di mana Ayub kehilangan keluarganya karena angin ribut, harta bendanya termusnah karena tofan dan api, karena kesehatannya dirusakkan oleh penyakit kulit yang menyakitkan. Walaupun dia melalui semuanya, Tuhan tidak pernah memberitahu Ayub sebab-sebabnya. Mengapa itu terjadi kepada Ayub? Sementara Ayub bersabar mendengar tuduhan kawan-kawannya, bahkan istrinya sendiri, surga tetap berdiam. Tuhan berfirman, dia tidak menyatakan bahwa iblis musuh besarnya telah mencabar keikhlasan Ayub untuk dia terus melayani Tuhan. Dia juga tidak pernah meminta maaf kepada Ayub karena membenarkan iblis menguji dia. Sebaliknya Tuhan berkata, dia menceritakan tentang kambing
gunung yang melahirkan anak singa yang sedang memburu, burung yang ada di dalam sarang, dan Tuhan juga menceritakan tabiat burung unta, kekuatan lembu jantan dan kuda yang berlari pantas. Dia menceritakan keindahan alam semesta, keajaiban lautan. Di sini kita perhatikan, Ayub diharapkan untuk menyimpulkan semuanya. Bahwa jika Tuhan mempunyai kuasa dan hikmat untuk menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan yang sama dapat dipercayai pada masa-masa penderitaan. Tuhan menderita bersama-sama dengan kita yang menderita. Tahukah kita bahwa saudara tidak bersendirian? Walaupun saudara sakit sekalipun, ketahuilah bahwa Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Bahwa message yang di sebalik penderitaan yang kita alami itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan hati yang ikhlas. Dan mengatakan kepada Tuhan bahwa inilah hidupku, kuatkanlah dan teguhkanlah. Kita perlu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menderita seperti Bapa kita yang di surga. Tidak ada seorang pun yang pernah membayar harga dosa dunia yang lebih tinggi daripada Dia. Tiada seorang pun terus-menerus bersedih karena umat Tuhan yang menjadi miskin, yang menjadi semakin jahat. Tiada seorang pun yang pernah menderita seperti Tuhan Yesus yang telah membayar harga dosa dan sanggup mati di kayu salib. Tiada seorang pun yang telah menanggung kesakitan yang lebih berat daripada Dia, yang telah membentangkan kedua-dua tangannya dan mati, membuktikan betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Dan inilah Tuhan yang kita perlu akui, bahwa Dia sentiasa memperhatikan kita dan menarik kita, mengangkat kita, menolong kita, supaya kita tetap percaya kepada Dia. Tak kala kita mengalami penderitaan, mengalami keadaan-keadaan sukar ini, hanya dikatakan, carilah Dia, mintalah pertolongan daripadanya. Sebab Dia sedang bersama-sama dengan kita mengalami penderitaan yang sama. Penghiburan daripada Tuhan lebih besar daripada penderitaan kita. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Dia menyingkir segala penderitaannya. Demikian juga Tuhan Yesus, Dia mengatakan, kalau boleh jauhkanlah penderitaan ini daripada aku. Kalau kita perhatikan Paulus sendiri, apakah Tuhan menolak penderitaan itu ataupun membenarkan Paulus melewatinya? Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu Paulus berkata, aku lebih suka membanggakan kelemahanku supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Aku bersukacita ketika mengalami kelemahan, kehinaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesusahan karena Kristus. Aku bersukacita karena ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus mempelajari bahwa adalah lebih baik berjalan seiring, adalah lebih baik bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaan ini. Di dalam penderitaan secara tubuh jasmaninya. Bahkan juga dia katakan, apa yang aku impikan adalah menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita tidak lebih ataupun kita tidak lagi
menuruti keinginan daging, seperti yang mereka lakukan sebelumnya, melainkan menurut kehendak Allah. Mengingatkan penderitaan yang dialami oleh mereka, Petrus tampil, dia memberi nasihat, memberi bimbingan, agar mereka saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan menetapkan bahwa karunia-karunia rohani mereka dapat, yang mereka miliki itu saling membangun, saling melengkapi satu dan yang lain. Dan pada waktu yang sama mereka dinasihatkan supaya mereka tidak mudah ataupun tidak terkejut ketika mereka difitnah, ketika mereka diejek, ketika mereka dihina, ataupun ketika mereka mengalami keadaan penderitaan sekalipun. Karena iman mereka, karena percaya mereka kepada Allah. Sebab mengapa? Sebab Allah yang berdaulat, Dia memiliki tujuan dalam segala hal. Apa yang sedang kita alami pada hari ini, jangan kita mudah menghakiminya dengan cara kita sendiri. Tetapi kita memiliki Allah yang sungguh adil. Dia merupakan hakim yang adil. Dia akan menyatakannya kepada kita tepat pada waktunya. Petrus mendorong setiap kita supaya kita menyerahkan jiwa kita dengan selalu melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang kudus diciptakan dalam Kristus untuk melakukan, untuk mengerjakan pekerjaan baik, dan dianjur untuk mengenakan perbuatan-perbuatan baik itu. Mereka bukan saja harus demikian, bahkan harus kaya dalam kebajikan, kokoh, berbuah, dan sempurna dalam pekerjaan baik. Siap sedia menyatakan itu semua dengan lemah lembut, dan mereka harus saling mendorong menghasilkan perbuatan-perbuatan baik itu tanpa maksud untuk ditunjukkan ataupun dipamerkan kepada orang lain.